klasik, operasi apa saja yang Anda kenal? Gabungan. Gabungan, apa lagi? Irisan. Irisan. Komplement. Komplement. Apa lagi? Dikurang itu minus itu. Ya, selisih. Ya. Ya. Apa lagi? Selisih, kemudian juga penjumlahan A plus B ya. Dan lain-lain. Ada A cross B ya. Oke. Nah itu. Nah di himpunan fasi juga ada beberapa operasi ya. Nanti kita bandingkan ya operasi di himpunan klasik dan di himpunan fasi ya. Yang pertama, oke, yang pertama dulu. Oke. Ini irisan ya. Jika A dan B adalah himpunan fasi pada X, maka irisan himpunan ini harusnya A-nya itu A cantik gini ya, supaya berbeda dengan ini B-nya begini, ini artinya himpunan fasi. Kalau X-nya X, klasik ini biasa, ini A, ini B-nya gini ya. Maka A iris B begini ya, begini, adalah himpunan fasi juga. Jadi himpunan dari irisan dari dua himpunan fasi juga himpunan fasi, katakanlah himpunan C ya. Apa iris B itu? X, mu C ya. Atau ini C-nya iris B kan. Berapa nilai keanggotaannya mu C ini? Berapa nilainya? Mu C itu adalah, nah mu C-nya diambil, ini enggak pakai ini. Mu C itu diambil minimum dari mu AX dan mu BX. Jadi kalau di A itu berapa, di B berapa, nilai keanggotaannya X, diambil yang terkecil. Nah itulah akhirnya menjadi derajat keanggotaan irisannya. Ya. Nah, karena himpunan, jadi A iris B itu adalah, jadi akhirnya begini, A iris B itu kalau diperjelas itu adalah X ya, derajat keanggotaannya mu A iris B itu ya, ini ya kalau mau di itu begini ya. Nah nilainya ini berapa? Ini diambil dari minimum dari mu AX dan mu BX. Itu irisan. Jadi kalau irisan itu diambil derajat keanggotaan yang kecil ya. Nanti kalau gabungan yang besar ya. Yaitu itu irisan. Nah, ini kan himpunan fasi juga kan. Tadi syaratnya himpunan fasi kemarin. Kalau di himpunan fasi A itu syaratnya adalah ini X, ini mu A, AX. Ini kan X anggota X. Nah, apa syaratnya mu AX? Kemarin ayo. Syaratnya mu AX itu apa? Minimal 0, maksimal 1. Oke, ini harus terletak paling kecil 0, paling besar 1. Tidak boleh keluar dari ini. Jadi itu nilai keanggotaan himpunan fasi itu paling kecil 0, paling besar 1. Tidak harus ada yang 0, tidak harus ada yang 1. Tapi nilainya ya bergerak di antara mulai 0 sampai 1. Ya, itu syaratnya. Nah, ya. Setiap kita membuat himpunan fasi, kita harus pastikan bahwa derajat keanggotaannya itu paling kecil 0, paling besar 1. Nah ini kan A iris B kan juga himpunan fasi, tadi dikatakan kan. A iris B adalah himpunan fasi kan. Nah karena himpunan fasi, maka derajat keanggotaannya harus dipastikan dia itu paling kecil 0, paling besar 1. Berapa derajat keanggotaannya? Tadi kan minimum dari mu A, mu B kan. Nah ini harus dipastikan bahwa nilai ini, minimum dari ini harus paling kecil 0, paling besar 1. Gimana cara menjelaskan bahwa minimum dari mu AX, mu BX itu pasti di antara 0, 1. Paling kecil 0, paling besar 1. Gimana?
Ini minimum dari berapa anggotanya ini? Minimum dari berapa elemen ini? 2 kan? Mu Dua. AX dan mu BX ya. Siapa minimumnya? Mu AX apa mu BX? Itu secara umum ya Pak ya. Iya, secara umum. Berarti kita ambil kasus yang misalnya mu A itu lebih dari atau sama dengan mu Oke, B ya, gitu. Terus ya. yang lain itu Kedua, kurang dari, berarti kan secara umum. ya. Jadi kita kan nggak tahu ini mana yang minimum. Jadi kemungkinan minimumnya mu AX, kemudian kedua mu BX. Sekarang kasus namanya, kasus dalam hal kalau minimumnya katakanlah ini saya sebut himpunan P ya, supaya ini hanya supaya nulisnya cepat saja. Kalau minimum P itu kemungkinannya adalah mu AX kemungkinan pertama. Nah, tadi mu AX karena hanya himpunan fazi, maka kan mu AX kan antara 0 dan 1. Oh, berarti kalau terjadi minimumnya mu AX, maka dia nilainya juga antara 0 dan 1. Ya, karena A-nya adalah himpunan fazi. Itu kalau minimumnya mu AX. Kedua, kalau minimum P itu adalah kalau minimum P itu adalah mu BX, padahal B-nya himpunan fazi, maka ini juga terletak di antara 0 dan 1. Sehingga siapapun yang jadi minimum dari ini, minimum mu AX dan mu BX pasti terletak di antara 0, 1. Sehingga ini namanya terdefinisi dengan jelas kalau seperti ini. Ya, kalau di bahasa bukunya well defined gitu kan, well defined. Terdefinisi dengan baik ya. Artinya memang dia memenuhi persyaratan bahwa derajat keanggotaan himpunan fazi itu harus di antara 0 dan 1 ya. Tuh, jadi setiap kita nanti mendefinisikan, membuat himpunan fazi baru, pastikan bahwa nilainya itu harus di antara 0 1. Oke, itu tentang irisan. Sekarang kita berbicara contohnya ya. Jadi kalau irisan itu diambil minimumnya. Sekarang contohnya. Contohnya ini, contoh yang tadi. Oke, ini. Nah, contoh ini. A-nya ini, B-nya ini. Nah, sekarang cari A iris B apa? Atau buat baru aja lah. Contoh ya. Jadi misalkan ini tadi misalkan saya punya X, katakanlah A, B, C, D ini katakanlah semestanya kan. Saya himpunan fazi A pada X misalkan A, 0,8 ya. Kemudian B-nya misalkan 0,2 misalkan. Kemudian E-nya misalkan 1 misalkan. Ini fazi A. Sedangkan himpunan fazi B pada X misalkan hanya 0,3. B-nya misalkan 0,9 misalkan ya. C-nya 0,4 sudah begini misalkan. Ayo, apa A iris B? A, 0,3. Oke, Adam. 0 A, Anda perhatikan A. A di himpunan fazi A, derajat keanggotaannya 0,8. Di B 0,3. Maka di irisannya derajat keanggotaannya diambil yang minimal, minimum dari 0,3 dan 0,8. Minimum itu apa? Yang terkecil, berarti 0,3. Ya. Terus B-nya. B-nya 0,2. Terus lanjut. C-nya. C-nya 0. nah, di sini ya di A itu 0, di sini 0,4 berarti 0. Ya. Kemudian D, D-nya berapa? 0. 0. E-nya 0,4. ya ini tadi apa? E apa? C apa E? Ya bisa anggapin E aja lah. Iya. Kadung hitamnya. E-nya berapa berarti? Minimum dari 1 dan 0,4 berarti 0,4. Oke, ya paham ya?
Itu ya. Nah, jadi kalau irisan itu minimum diambil yang terendah di A dan di B ya untuk elemen yang sama X ya. Cari X itu di A itu berapa derajatnya, di B berapa, itu ambil yang terkecil ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Gak ada ya? Oke. Sekarang bagaimana kalau ini kan di himpunan klasik kan juga ada irisan kan? Cocok enggak konsep di himpunan fasi ini dengan himpunan klasik? Ya, sama enggak konsepnya? Oke ya. Misalkan begitu ya. Ada yang menanyakan seperti itu. Jadi kalau himpunan klasik kan juga ada irisan. Misalkan saya punya X ini tadi, tulis ulang ya. A, B, C, D, E. Coba beri contoh himpunan klasik A misalkan apa? Apa himpunan klasik A? Ayo. Subset dari X. X-nya kan semesta, A-nya kan di X. Ayo, A-nya contohnya apa? Himpunan klasik. A, B, E. B. Contohnya apa? Klasik. Contohnya apa misalkan? C, D, E. C, D, E. Atau biar ada Oh, ininya misalkan B, oh iya. B, C, C. D, E misalkan ya. Misalkan Ya, begini. Nah, ini kan klasik kan? Kalau klasik A iris B apa? Yo ini A ini B, irisannya apa? B, E. BE ya. Nah, ini ya diklasik-kan. Nah, sekarang gimana? Cocok enggak kalau di fasi? Nah, ini kalau kita nyatakan dalam himpunan fasi A. Nah, kemarin apa ini berarti A, ayo Satu. 1 terus B, 1 ya. E, 1. Sedangkan ini kalau misalkan dalam himpunan fasi apa? B, 1 C, 1 D, 1 dan E, 1 ya. Nah, maka ini irisannya himpunan fasi A dan B. Nah, kita perhatikan coba A. A di A ini berapa? 1. Di B berapa? 0. 0. Berarti berapa irisannya? 0. Minimumnya kan karena 0. Terus B-nya berapa? 1. B, oh, B-nya 1. Oke. Terus C. 0. C-nya 0. Terus D. 0. 0. Yang terakhir E-nya 1. 1. Gitu kan? Nah, ini kan kalau ini kan kalau disederhanakan kan kalau derajatnya 0 kan boleh tidak dituliskan. Berarti ini kan apa? B, 1 terus E, 1 kan? Nah, ini kan. Nah, ini tak lain kalau dalam bentuk klasik kan ini kan jawabnya kan B, E kan? Ya, sama aja dengan ini. Nah, jadi dalam hal himpunannya itu klasik, ya persis sama konsepnya, ya. Maka irisannya itu yang ada di kedua-duanya. Ya. Oke, paham ya ini irisan ya?
Oke, lanjut. Kalau sudah, kita lanjutkan irisan sekarang ke gabungan. Ini gabungan. Jika A dan B himpunan fasi pada X, maka A gabung B. A gabung B juga adalah himpunan fasi juga, ya, di mana X mu C ini gabungannya. Diperoleh dari mana nilainya? Kalau gabungan itu diambil maksimumnya, nilai yang terbesar di antara mu A X dan mu B X. Yang terbesar itu yang diambil untuk gabungannya. Jadi kalau irisan yang terkecil, kalau gabungan yang terbesar. Ya. Ini contoh. Jadi contohnya kalau gabungan tadi seperti tadi, misalkan X-nya adalah A, B, C, D, E. Saya punya himpunan fasi A, misalkan A, 0,2, B-nya 0,7 misalkan, C-nya itu 1 misalkan, kemudian E-nya 0,1 misalkan. Kemudian B-nya misalkan A, 1, kemudian B 0,5 misalkan, kemudian E 0,3 misalkan. Maka A gabung B itu juga himpunan fasi. A-nya berapa? Yang di atas itu nilainya 0,2, yang di B 1. Cari maksimumnya. Berarti tuh ya. Oke. B-nya berapa? 0,7. Tuh. Kemudian C-nya tuh. D-nya 0,3. D ini D. Ini 0. 0. Di atas 0 bawah 0. 0 ya. D-nya 0. Kemudian E-nya. Loh. Maksimum. Oh iya sih, ini 0,1 ya yang atas ya, 0,3. Ya. Ya ini A gabung B ya. Jadi kalau tadi irisannya itu diambil yang minimum, yang terkecil, dengan kalau gabungan yang maksimum diambil yang terbesar ya. Paham ya? Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Oke, sekarang seperti tadi. Bagaimana kalau himpunannya di klasik? Apakah sama? Tadi kan sama kan irisan. Kalau pas klasik persis sama. Sekarang seperti tadi. Bahwa X ini saya punya P, misalkan P-nya adalah misalkan ya A.
C, sedangkan Q-nya misalkan adalah B, C, B, C, D misalkan. Maka kelas P gabung Q apa? Apa P gabung Q? A, B, C, D. Ya gabungan biasa kan, A, B, C, D. Nah kan ini kan. Sekarang bagaimana kalau ini kita pandang sebagai himpunan fase? Maka ini P ini menjadi A,1, C,1 kan. Sedangkan G ini B,1, C,1, kemudian D,1. Maka gabungannya tadi menurut tadi ini adalah sekarang A. A di P itu berapa derajatnya? P di P. A kok di P ayo. 1. 1. Di B berapa? Di Q berapa? 0. 0. Maksimumnya? 1. Oke lanjut. B-nya berapa? Tuh, karena ini ada 1 kan? 1. Kemudian C-nya? 1. Kemudian D? 1. Tuh. E-nya? 0. 0 kan? Ini di P0, di Q0 berarti 0. Maksimumnya tetap 0 ya. Oke, ini kan lain adalah ini kan yang kan nilainya kan hanya 1 dan 0 kan. Maka kalau dinyatakan dalam himpunan klasik ini apa? A, B yang 1 aja kan. Yang 0 kan tidak. A, B, C, dan D. Sama aja kan. Oke ya, paham ya irisan gabungan ya. Oke lanjut lagi. Irisan sudah, gabungan sudah. Sekarang yang ketiga. Komplemen. Sekarang yang ketiga adalah komplemen. Jika A adalah himpunan fasi pada X, maka komplemen dari A, himpunan fasi, komplemen dari A ya. Ini juga himpunan fasi komplemen dari A ya. Ini A-nya fasi ya. Komplemen dari A itu adalah juga himpunan fasi. Oh ini kurang ini kurang ini kurang kurung. Himpunan fasi juga X, mu A komplemen X. Nah ini berapa nilainya ini? Kalau komplemen berapa nilai keanggotaannya dari komplemennya itu didefinisikan sebagai 1 dikurangi derajat keanggotaannya di A. Itu komplemen. Ya. Jadi A kan himpunan fasi. Maka kalau ada X ada mu AX kan, ada mu AX nanti ada nilainya keanggotaan di A. Kalau di komplemennya berapa X itu dari keanggotaannya di komplemennya itu didefinisikan sebagai 1 dikurangi derajatnya di A. Ya. Nah, seperti saya katakan tadi, setiap kita mendefinisikan himpunan fasi, maka harus dijamin harus berlaku apa? Ini derajat keanggotaannya itu harus apa? Terletak antara 0 dan 1. Jadi ini harus di antara 0 1. Nah, sekarang bagaimana cara membuktikan bahwa
1 min mu AX itu mesti di antara 0 dan 1. Ayo. Jadi ini 1 min mu AX, ini secara umum loh ya, bentuk umum. Itu pasti nilainya di antara 0 dan 1. Paling kecil 0, paling besar 1. Nah, gimana caranya? Coba Anda pikirkan. Saya tunggu beberapa saat. Tunjukkan bahwa 1 dikurangi mu AX itu pasti paling besar 1, paling kecil 0. Ini yang diberikan berarti A itu himpunan fasi pada X. Iya, A-nya himpunan fasi kan. Jadi A-nya himpunan fasi. Kita iya. baru mendefinisikan A komplement. Karena A itu himpunan fasi, maka mu A itu kan terdefinisi dengan 0 sampai 1 seperti itu kan. Berarti mu AX antara 0, 1 kan? Ya. Karena A itu adalah himpunan fasi Definisi ya. fasi. Jadi karena A himpunan fasi. Terus karena diminta kan bentuknya 1 min mu A kan, Pak. Berarti di dalam R kan kalau misalnya kita kalikan semua ruas pertidaksamaan dengan bilangan yang kurang dari 0 kan tandanya kan berubah itu. Ya, berarti ini jadi apa? Jadi dikalikan negatif 1 semuanya. Jadi apa? Diperoleh apa? 0 lebih dari atau negatif 1. Negatif 1. Kurang Ini. dari atau sama dengan min mu ya. Min mu AX kecil sama dengan 0. Yang lain paham nggak? Lain Adam. Ini semuanya dikalikan negatif 1. Karena kita mengalihkan dengan bilangan negatif, maka tandanya berubah. Kecil sama dengan ya, menjadi lebih besar sama dengan. Ya, jadi ini nanti menjadi lebih besar sama dengan min 1, ini kan. Ini min mu A, ini kecil menjadi lebih besar menjadi lebih kecil sama dengan ini ya. Oke, terus diapakan? Ini kan ada bentuknya ini. Nah, semuanya ruas ditambah dengan 1. Ini yang paling kiri 1 tambah min 1 0. Ini 1 ya min mu A X. Yang ini tambah 1 1. Nah, ternyata ini nilainya antara 0 dan 1. Nah, ini ya. Jadi pasti ini nilainya antara 0 dan 1. Oke ya, lanjut ya. Sekarang contohnya. Oke, saya punya tadi X-nya adalah misalkan A, B, C, D, E. Saya punya fasi P misalkan A 0,3, B-nya 1, C-nya 0,2, E-nya 0,9 misalkan. Apa komplement dari P? P komplement apa? Dam, dulu endam kancamu dam. Iya, Pak. Ya, apa? Jelang. Iya. Jelang Ramadan. Oh, ini pas iki ulang tahunmu ya jelang?
Jelang di jelang. Jelang di jelang. Jelang. Kau nak tarik. Lahir gak poso ngilang-ngilang kabeh ngene. Apa ini poso iki? Tinggal turu wae arek iki. Kau dam, jelang. Ganti dam. Viola. Viola, Viola. Iya, Pak. Nah, oke, yuk. Tadi kan komplement ya. Kalau Iya. P-nya ini komplement itu, ayo apa ini? A, koma 0,7. Oke, sip. Terus B-nya? B,0. Ya. Terus C-nya? C,0,8. Oke. Terus E? E,0,1. Oke, sip. Nah, oke. Itu komplement ya. Jadi komplementnya ini. Nanti kalau yang dari keanggotanya 0 ini boleh tidak ditulis. Ditulis ya nggak apa-apa, tidak ditulis pun tidak masalah. Kalau derajat keanggotaannya 0. Jadi kalau tidak ditulis itu artinya derajat keanggotaannya 0 ya. Nah, sekarang seperti tadi, Pak, gimana kalau pas himpunannya itu klasik ya? Klasik. Cocok nggak, sama enggak konsepnya? Pak, X-nya itu tetap ini, saya misalkan punya himpunan S. S-nya adalah apa misalkan? Subset dari X. Misalkan ya, B D E misalkan, B D E. Maka di himpunan klasik S komplement dari S itu apa? Yo. Komplement dari S apa? Ini dari semestanya ini, X-nya S. Ya, anggota semesta yang anggota semesta yang tidak ada di S kan? Ya. A, apa nih? C. C, udah ya? Ya. Oke. Ini komplementnya. Sekarang kalau kita tanyakan dalam fasi, ini himpunan fasi S gitu ya. Berarti ini B,1 D,1 E,1 kan. S komplement. Ayo Pak. A-nya berapa? A-nya berapa? Satu min 0. Satu. Di S, A itu berapa derajatnya? Di S, ini S, A itu derajatnya berapa? 0. 0. Berarti di komplementnya adalah 1 kurangi 0. 1. Ya. Kan tadi 1 min mu A. Di atas komplement itu. Terus B. Di S itu 1. Berarti 1 kurangi 1. 0. Ya. Dan seterusnya. Berarti C-nya berapa? 1. 1. D-nya? 0. 0. Kemudian E-nya? 0. 0 kan. Nah ini kan 0, 0, 0. Hanya 2 yang satu A dan C kan. Itu kalau dengan klasik ya sama dengan A, C. Ya, sama aja. Sama.
Oke, lanjut. Ini menegaskan kembali ya, kalau ada himpunan semesta X ya. Ini kalau klasik, maka fazinya, semestanya akan menyatakan fazi. Begini katakanlah, apa ini? X, 1. X-nya anggota X. Anggota. Jadi semuanya diberi nilai 1. Itu namanya semesta kalau ini klasik, di sini di fazi ya. X-nya, semestanya fazi ya ini, X semuanya bernilai 1. X anggota X. Kalau himpunan kosong, kalau himpunan di klasik kan tidak punya anggota kan, jadi semuanya bernilai 0 berarti kosongnya klasik itu, kosongnya fazi itu adalah X semuanya bernilai 0. X anggota X. Ya, ini kosong di fazi, ini semesta di fazi. Menyatakan semesta di fazi seperti ini, semuanya dikasih nilai 1 itu berarti semesta. Ya, untuk semua anggota. Ini kalau kosong, semua anggota semesta itu dikasih nilai 0, itu artinya kemudian kosong fazi ya, di fazi. Oke, lanjut ya. Ntar lagi. Ini sudah. Nah, sekarang sifat-sifat. Oke, ini sebelumnya. Definisi dua himpunan fazi yang sama ya. Jadi kalau ada himpunan fazi A dan B, kalau di klasik, kapan himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B? Kalau klasik, kapan? Himpunan A dikatakan himpunan B. Kapan? Subset dari B. A subset dari B dan B subset dari A ya. Itu di himpunan klasik ya. Nah, di himpunan fazi, kalau ada dua himpunan fazi, A dan B, kapan A dikatakan, ini artinya himpunan fazi pada semesta yang sama, katakanlah X ya. Kapan A dikatakan sama dengan himpunan fazi B, itu jika dan hanya jika nilai keanggotaan di setiap X itu sama. Jadi nilai keanggotaannya X di A itu sama dengan nilai keanggotaan X di B. Jadi untuk setiap anggota semestanya itu nilai keanggotaannya sama di A maupun di B. Oh, berarti kalau seperti itu maka itu dikatakan dua himpunan fazi itu sama. Nah, ini cocok juga dengan klasik. Ya. Coba bocor ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke operasi sudah. Sekarang beberapa sifat ya pada himpunan, sifat operasi pada himpunan fazi. Itu Anda bisa baca di buku Sivanandam halaman 21 sampai 24. Sudah saya share ya bukunya. Ini loh, sudah saya share belum? Buku Sivanandam. Ntar ya, saya share dulu bukunya.
Ya sudah saya ini di crop bukunya ya. Silakan dibuka halaman 21, 24. Sore bocor gitu. Pak, saya buka ya bukunya. Ya ini di buku Dipanandam halaman 21 sampai 24 ya. Ini sifat-sifat operasi perhimpunan fasi. Ini yang pertama itu saya perhatikan itu kan. Ini kalau di buku ini garis atas itu artinya komplement ya. Jadi bukan pakai C dia. A garis atas itu komplement. Jadi yang pertama, kalau ada dua himpunan fasi A dan B, komplement dari A iris B itu sama dengan komplement A gabung komplement B. Itu sama dengan himpunan klasik kan. Juga ternyata juga berlaku di himpunan fasi ya. Jadi komplement dari A iris B sama dengan komplement A gabung komplement B. Ya, yang kedua, komplement dari A gabung B itu adalah komplement A iris komplement B. Ya seperti di himpunan fasi. Kalau irisan komplementnya menjadi gabungan, kalau gabungan jadi irisan. Itu 1, 2 ya. Terus di halaman selanjutnya, halaman 22. Nah ini kan, ini juga ada sifat A digabung dengan A komplement itu tidak sama dengan X. Ya, kalau di klasik apa? A gabung A komplement jadi apa? Semesta. Nah, semesta ternyata ini tidak. A gabung A komplement belum tentu sama dengan semesta. Ya. Yang selanjutnya yang bawahnya A iris A komplement tidak kosong. Kalau di klasik gimana? A iris A komplement Kosong. Nah, kosong. Sini kalau fasi belum tentu kosong. Nanti saya jelaskan apa maksudnya ya. Berarti kan kalau begitu kan bertentangan Pak. Nah, nanti ya. Katanya tadi kalau fasi itu perluasan dari klasik. Ternyata kok nggak sama. Nah, ya. Jadi A gabung A komplement tidak sama dengan X. A iris A komplement tidak sama dengan kosong. Ya.
Tuh 1, 2, 3, 4. Terus ke bawah lagi itu ada sifat-sifat banyak ya. A gabung B sama dengan B gabung A itu komutatif ya komutatif lah. A iris B juga sama dengan B iris A. Kemudian juga berlaku sifat asosiatif seperti pada himpunan biasa ya. Kemudian juga distributif. Kemudian ini juga banyak sifat-sifat ini kan. A gabung A, ya tetap A. A iris A sama dengan A. A gabung kosong sama dengan A. A iris kosong. A gabung kosong sama dengan A. Kemudian A iris semesta sama dengan A. Itu seperti klasik. A iris kosong kosong. A gabung X semesta sama dengan semesta. Ya. Kemudian jika A subset B dan B subset C maka A subset C itu sifat transitif kan. Kemudian komplement dikomplementkan lagi kembali ke A. Nah itu beberapa sifat pada operasi berhimpunan fasi ya. Nanti Anda buktikan. Saya beri contoh cara membuktikannya ya. Saya beri contoh saja. Nanti yang lain Anda coba ya. Saya akan membuktikan halaman 21. Nah ini aja. Mana ya yang ini saya jelaskan kenapa ini A gabung A komplement tidak X ya. Itu gampang memberikan ilustrasi. Yang saya buktikan nanti yang mana ya? A iris A komplement tidak kosong. Oh, ini tapi agak panjang ini ya nanti. Apa sih? Ya, saya jelaskan yang ini aja. Kenapa A gabung A komplement tidak X ya? Kita tulis A gabung A komplement tidak X. Kemudian A iris A komplement tidak kosong ya. Ini saya tuliskan dulu. Saya cari. Oke, saya sini. Ya, jadi saya akan jelaskan kenapa kok A cukup merah. Oke, ganti dulu. Kenapa kok A gabung A komplement kok tidak X, tidak sama dengan X. Kalau di klasik, kalau ini semestinya X, ini A, komplemennya kan di luar. Sini kan di luar komplement kan, kalau digabung jadi X kan, kalau di klasik. Nah ini kenapa kok tidak sama? Ya. Yang kedua, kenapa kok A iris A komplement kok tidak kosong? Sementara kalau di klasik, yuk A di iris komplemennya ya mesti kosong, nggak ada irisannya. Nah, ya, penjelasannya gini, coba saya beri contoh ya. Kalau ini mengatakan tidak, kan cukup kita beri contoh counter example kan, bahwa ini tidak berlaku, bahwa tidak ini kita beri contoh saja karena tidak sama kan. Contohnya gini, tadi ini aja lah X A B C D katakanlah ya. Wis beri contoh A misalkan apa? Konversi A 0,2 misalkan kan. Kemudian B 0,3 misalkan ya. Kemudian D 0,9 misalkan. Maka A komplementnya apa? Yo, A-nya berapa? A komplement, A-nya berapa? Nilai A, ini berapa derajatnya? 0,8. 0,8. Terus B-nya?
0,7. Oke, terus C-nya 1. 1, sedangkan D-nya 0,1 ya. Nah, sekarang coba yang pertama. A gabung A komplement. Berarti A digabung A komplement. Kalau gabungan kan tadi kan maksimumnya kan A. Di sini 0,2, di sini 0,8. Di berapa ini A-nya? Gabungan kan maksimum. A-nya berapa? 0,8. Oke. B-nya? Ya, C-nya. D-nya 0, nah, iya. Apakah ini sama dengan X? Apakah ini sama dengan X? Tidak kan? Tidak. Tidak. Kalau X itu apa? Kan semuanya bernilai 1 tadi kan. A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1, D-nya 1. Ini kan tidak sama dengan X ini. Tidak sama dengan X. Oke ya. Tuh. Sekarang kalau ini kan gabungan. Kalau A iris, sekarang A iris A komplement. Kalau irisan kan minimum ya. A-nya 0,2, ini 8. A-nya berapa? 0, minimum. 0, piro? 2. Terus B-nya 0,3. Terus C-nya 0 ya. D-nya 0, apakah himpunan kosong, fasi kosong? Tidak kan? Tidak. Kalau fasi kosong itu apa? Semuanya bernilai 0. Ternyata ini enggak bernilai 0 kan? Ini loh enggak bernilai 0, ini enggak 0. Tidak sama dengan kosong ternyata. Oke, ada pertanyaan? Ini nilai keanggotaannya hanya 0 dan 1, misalkan hanya 1 ya. B-nya 0 misalkan. C-nya 1, D-nya 0. Jadi dalam hal nilai keanggotaannya itu hanya dikotak 0 dan 1 saja, tidak ada pecahan. Coba Anda perhatikan. A-nya komplemennya berapa? A-nya berapa? Yo, A-nya berapa? 0. 0. Terus B-nya 1. tuh. C-nya 0 ya. 0. D-nya tuh ya. 1. Oke, coba sekarang kalau gabungannya. A gabung A komplement. Kan maksimum ya. A di sini 1, di sini 0. Berapa? 1. 1. Terus di sini 0, di sini 1, B-nya 1 maksimum ya. C-nya 1. D-nya juga 1. Oh, ternyata ini kan semesta kan. Semuanya bernilai 1. Ya. Jadi sekarang kalau A, saya iris, tadi kan gabungan. A, iris, A komplement. Kalau irisan kan minimum. Ayo, A-nya di sini 1, di sini 0. Minimumnya berapa? 0. Oke, 0. B-nya? 0. Ya, B-nya 0. C-nya? B-nya? 0 kan? Semuanya bernilai 0. Berarti apa ini? Kosong, cocok. Jadi dalam hal himpunan fasinya itu hanya bernilai 0 dan 1, itu klasik, maka cocok, tetap berlaku akan sama. Ya. Tapi secara umum tidak. Tapi dalam hal khusus, derajat keanggotaan itu hanya 0 dan 1, tak lain itu ada himpunan klasik, ya maka tadi tetap berlaku A gabung A komplement sama dengan X, A iris A komplement sama dengan kosong. Ya. Gitu. Jadi tidak bertentangan. Ya. Jadi
yang sifat A gabung A komplemen adalah himpunan semesta, A iris A komplemen kosong itu ya, sama dengan kosong itu adalah hal khusus dari himpunan fasi kalau derajat keanggotaannya hanya 0 dan 1 itu akan berlaku, itu akan sama ya. Begitu, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya. Nah, yes. Nanti Anda coba sifat-sifat yang lain tadi yang belum saya jelaskan. Kan ada beberapa tadi kan. Komplemen dari A gabung B sama dengan A komplemen iris B komplemen. Komplemen dari A iris B A komplemen gabung B komplemen. Nah, itu nanti Anda coba buktikan ya. Di pertemuan akan datang kita akan membahas tentang itu, tapi Anda coba dulu ya. Oke, begitu pertemuan hari ini ya. Yes. Tuh. Jumat depan itu wis poso ya. Kan Sabtu kan ya? Sabtu ta? Kapan Sabtu? Tanggal 28, Pak. Oh, belum. Oh, belum ya. Oh, Jumat. Mulai tarawih tapi sudah mulai tarawih ya. Ada yang mulai tarawih. Tadi yang terlambat yang kelas